modul Nusantara itu perlu saya sampaikan sedikit bahwa modul Nusantara itu merupakan rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan satu tatanan, ya. Yang di sini materinya berisi 3 hal, yaitu kebinekaan, kemudian inspirasi, kemudian refleksi, dan diakhiri dengan kontribusi sosial. Dan kegiatan ini tentunya dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Nusantara, di Indonesia, yang tujuan utamanya adalah bisa membangun ruang-ruang keterbukaan di antara mahasiswa yang tentunya beragam, berbeda, baik itu suku, bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Dan memang di dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam modul Nusantara ini semuanya mengacu pada 4 hal tadi, yaitu kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan tugas sosial. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya sebagai dosen pembimbing modul Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Matin, yang beliau berkenan memberikan ceramah, memberikan kuliah ya selama 2 SKS untuk pagi hari ini, yang mana nanti akan bisa menjadi bahan kajian dari rekan-rekan mahasiswa yang khususnya mengambil modul Nusantara di Uniro. Dan tentunya apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Matin, kami mengharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, yang real di daerah masing-masing para peserta. Dan terakhir tentunya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Pak Anto. Monggo untuk memoderatori acara ini. Silakan Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah memberikan arahan terkait dengan modul Nusantara, baik yang telah dilakukan ataupun yang akan terus berjalan ini sampai selesai, dan terakhir akan diadakan acara bakti sosial. Demikian. Halo Mbak Sinta Ariska, apakah sudah bergabung pada pagi hari ini? Mbak Sinta Ariska ini adalah mentor kami di modul Nusantara. Mudah-mudahan sudah bergabung ini. Halo Mbak Sinta. Ya, baik. Mas Yohanis, saya sapa dulu. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta sudah bergabung. Mohon maaf semuanya, saya terlambat karena ada halangan sedikit tadi di jalan. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Matin Jawahir dari Pondok Pesantren Sunan Bejagung di Kabupaten Tuban untuk memberikan ceramah, kuliah, sekaligus nanti diskusi, tanya jawab pada para peserta yang berkaitan dengan kebinekaan, kebangsaan, dan toleransi melalui inspirasi tokoh agama. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ronggolawe atau Uniro dengan segenap sivitas akademika Uniro yang
berbahagia, juga Bapak dosen modul Nusantara, Bapak Joko Apriyono yang saya hormati, segenap sivitas akademika dari perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah di Nusa Tenggara Timur, semuanya, para pemirsa yang saya muliakan, secara singkat saja saya sampaikan sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Pak Dr. Joko. Saya berkisar antara 10 menit saja, untuk kelanjutannya nanti bisa dilanjut atau dilanjut dengan tanya jawab. Ada kurang lebihnya, mungkin lebih dari 10 menit, saya mohon maaf. Nah, Kiai, monggo Kiai. pertama-tama saya sangat berterima kasih, merasa tersanjung diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati, inspirasi, dan langkah kegiatan saya secara singkat, yang mana bukan kami menjelaskan kegiatan saya, tapi lebih bertumpu kepada sumber, baik itu Al-Quran maupun hadis. Kita jawantahkan dengan apa yang disebut dengan sekarang istilahnya Islam Nusantara. Yang kadang-kadang banyak tidak paham bahwa Islam Nusantara itu sebetulnya bukan aliran, tapi lebih dekat pada pendekatan Islam di Nusantara, yang tidak meninggalkan atau memperhatikan adat istiadat yang ada, mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak sesuai dengan Islam. Yang sesuai dengan Islam kita gunakan sarana-sarana dan wasilah untuk dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan ini mungkin ya lebih banyak kegiatan saya di Tuban selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tuban, dan juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung. Kita punya studio mini, Pak Joko. Jadi yang saya latar belakang ini bukan buatan, bukan ciptaan baru karena saya akan memberikan kuliah singkat, bukan. Memang ngaji saya setiap Kamis dan Senin itu ya di lokasi ini. Dengan penataan yang seperti ini, santri-santri kalau Sabtu Ahad dan Selasa Rabu itu di studio yang lain. Jadi kami di pondok ini punya studio mini yang backgroundnya sebetulnya ya oleh anak-anak yang ahli IT itu berbagai macam background, tapi ini background asli tempat saya ngaji. Mohon maaf, jadi bukan ini apa adanya. Di samping itu mungkin sedikit saya menyinggung kaitannya dengan Jawa Timur, karena di samping saya pengasuh Pondok Pesantren Sunan Jagung, saya adalah wakil Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sehingga saya di samping untuk kegiatan saya di Tuban ini, saya juga banyak mempunyai kegiatan di Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tadi malam disampaikan oleh para kiai, alhamdulillah Nahdlatul Ulama yang mensponsori apa yang disebut Islam Nusantara, yang mana bukan aliran tapi semacam metoda. Ini tadi malam disampaikan
bahwa pola pikir Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan NKRI ini tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa pisah. Sehingga tadi malam kami bersama-sama para kiai sepuh di Jawa Timur itu menyampaikan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di Indonesia ini ada ulama Nusantara atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. NKRI ini tanpa ulama-ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah rapuh. Begitu juga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa NKRI juga sama saja rapuh. Tadi malam dalam rangka Hari Santri, peringatan Hari Santri Nasional. Bapak-bapak yang saya hormati, sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada saya dengan tema apa itu istilahnya membangun kebinekaan, toleransi dan kebangsaan melalui kegiatan dan inspirasi tokoh agama, salah satu di antaranya termasuk apa yang saya sampaikan ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bagaimana saya sampaikan tadi, saya lebih bertumpu pada firman Allah dan hadis Rasul. Begini, sebenarnya manusia ini berpotensi kebinekaan. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Saya ulangi, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Manusia itu diciptakan awal dari debu, dari tanah. Dari tanah. Itu Nabiullah Adam alaihissalam. Kita pun sebetulnya dari tanah. Kita bukan langsung tanah, tapi berproses dari sari-sari tanah menjadi makanan. Kemudian makanan menjadi air sperma, menjadi jadi artinya juga tanah. Summa idza antum tantashirun. Allah berfirman, dari satu orang kemudian menjadi banyak orang, menjadi manusia sedunia. Jadi berbeda tapi bisa membangun keutuhan, membangun sinergi, membangun perdamaian, kesatuan atau tidak. Ini liyabluwakum fima atakum, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bangsa Indonesia tetap bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh para sepuh dulu dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada istilahnya fima atakum fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebinekaan ini, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Walaupun satu asalnya tadi saya sampaikan potensi kebinekaan berkembang menjadi keluarga, berkembang menjadi suku. Kita bicara di Indonesia, kita bicara di Tuban saja, enggak usah sebagai contoh saja. Baru di Tuban saja sudah berbagai kesenangan, berbagai kecenderungan, bahkan bahasa saja kadang-kadang berbeda. Contoh sedikit saja. Kalau di selatan Bangilan dan sebagainya ada buah namanya sirikoyo. Di Tuban bukan sirikoyo, delimo. Ini contoh saja, sudah delimo. Nah, kalau sirikoyo, kalau delimo ini apa? Namanya delimo maman dan lain sebagainya. Ini kan ada perbedaan baru di Tuban saja. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum. Berbeda bahasa wa ikhtilafu alsinatikum.
Wa alwanikum, berbeda bentuk, berbeda warna dan lain sebagainya. Lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di Indonesia saya sering mendengarkan dawuh dari Pak Jokowi berapa, atau kita sendiri juga sudah tahu, walaupun tidak persis jumlahnya, tidak persis, tapi beratus-ratus suku di Indonesia. Jadi dalam diri manusia ini saja sebetulnya sudah Bhinneka Tunggal Ika. Diri manusia ini, kita semua, setiap individu itu sebetulnya kan ada kita membutuhkan 4 unsur yang tidak sama. Kita membutuhkan unsur tanah. Tidak ada itu kita akan bisa sakit, bisa mati. Apa unsur tanah? Makanan, sari tanah. Ada unsur api. Kita butuh panas. Kita makan, kalau tidak ada terik matahari juga repot. Ada unsur air, kita makan butuh minum. Ada unsur udara, kita butuh bernafas. Kalau kita perhatikan, kita butuh tanah, kita butuh angin, kita butuh makanan, sari tanah, kita butuh angin, kita butuh oksigen. Sedangkan tanah dengan angin ini kontradiksi. Habitat tanah diam, habitat angin gerak. Bayangkan itu. Dari kita sendiri. Kalau tanah ini kok tidak diam, ya walaupun secara keilmuan bumi itu berputar terus, tapi katakanlah diam. Kemarin saya menjadi keynote speaker dalam apa istilahnya webinar yang dengan menggunakan tema memberikan kesadaran dan ketenangan dalam kaitannya dengan prediksi ada tsunami dan gempa bumi di pantai selatan itu. Nah, kita diajak oleh para dosen dan dosen-dosen pimpinan dari ITS kemarin itu, saya mengisi seminar lewat seperti ini, tapi dalam kaitannya dengan tsunami. Bumi itu mempunyai habitat diam. Prediksi bumi akan tidak diam saja sudah repot itu. Bumi kalau sudah diam bisa longsor tanah, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Sedangkan oksigen, air, angin, habitatnya adalah gerak. Bayangkan angin diam, apalagi diamnya duduk di dalam diri orang, namanya angin duduk, malah repot itu. Ini jadi kontradiksi. Angin tidak bisa gerak, bisa menjadi tornado, bisa jadi kalau dalam bahasa Tubannya ulur-ulur itu kan angin tidak bisa gerak itu. Nah, ini api dan air, tanah dan angin. Demikian juga kita butuh air, kita butuh panas, api. Air dan api juga habitatnya sendiri-sendiri. Kalau air habitatnya adalah keinginannya ke bawah. Tidak ada air ke atas itu kalau tidak ditarik-tarik oleh manusia. Air ke bawah, api ke atas. Tidak ada api yang mengalir ke bawah, tidak ada. Kontradiksi. Ini dibutuhkan untuk manusia dalam diri manusia, tapi dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita semua ini. Ini termasuk Bhinneka Tunggal Ika di dalam diri manusia. Berbagai macam habitat, berbagai macam, tapi jadi satu kita butuhkan, jadi bermanfaat semuanya untuk kita. Ini dari situ belum kita ke atas lagi, berkeluarga, suami istri, jenisnya lain, embrionya lain, bahkan habitatnya lain. Yang kalau laki-laki kita, yang laki-laki banyak pemikiran, ya artinya kecenderungan lebih banyak kalau ibu-ibu, kaum wanita
yang menonjol perasaan dan lain sebagainya. Berbeda. Tapi Bhinneka Tunggal Ika kumpul jadi ketentraman dan sebagainya berkembang menjadi berkembang ke seluruh dunia. Kemudian menjadi suku-suku. Suku juga demikian. Sangat beda antara satu dengan yang lain. Akan tapi bagaimana ini semuanya bisa ada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda suku, kata berbeda bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu. Jadi hikmahnya apa Allah menciptakan manusia berbangsa, bersuku ini lita'arafu. Walaupun bineka tapi bisa tunggal ika untuk di Indonesia. Itu bukan hanya untuk di Indonesia saja, tapi untuk seluruh dunia. Maka di dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada istilah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dengan sesama intern Muslim. Ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sesama bangsa Indonesia dalam tanda petik walaupun berbeda agama. Ini yang dipegangi oleh Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Ada bahkan bukannya ukhuwah bukan hanya ukhuwah watoniyah, tapi ada ukhuwah basyariyah. Selagi kita di dunia ini manusia, perlu adanya ukhuwah, namanya ukhuwah basyariyah. Bapak-bapak yang saya hormati, juga tidak lupa ibu-ibu, dalam kaitannya dengan ini, kalau sesama agama, saya ambil dari Islam saja karena saya tidak paham, mohon maaf, agama yang lain. Tapi insya Allah itu sama, walaupun saya belum tahu. Dalam Islam, bagaimana sesama dalam intern beragama? Innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara, fa aslihu baina akhwaikum. Maka berdamailah, bersatulah. Wattaqullah, dalam bingkai takwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini agama manapun sama. Sama dalam arti satu nafas, walaupun kalimatnya tidak sama. Dengan agama yang lain sering kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun, agamaku, agamaku, agama Anda, tapi kita harus bisa sama. Kebinekaan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak usah saya sampaikan banyak-banyak karena ya 10 menit tadi. Bukan hanya Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man ada musliman faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa, kata Rasulullah, orang Islam menyakiti hati sesama orang Islam, maka berarti sama dengan menyakiti saya Rasulullah. Kalau menyakiti saya Rasulullah sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Betapa tekanan dalam supaya kita ini membina keutuhan, persatuan dan kesatuan. Begitu juga dengan selain yang beragama Islam. Rasulullah bersabda jelas, man ada dimiyan fa ana khosmuhu. Barang siapa orang Islam menyakiti kepada sesama kita walaupun tidak beragama Islam, fa ana khosmuhu. Orang yang menyakiti hati orang yang walaupun berbeda agama tadi, fa ana khosmuhu. Saya Rasulullah menjadi musuhnya. Wa in kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Kalau saya Rasulullah jadi musuhnya, khosamtuhu yaumal qiyamah. Besok dimusuhi oleh Allah. Saya musuhi besok di hari kiamat. Kalimat ini sudah jelas, sangat jelas bahwa kebinekaan itu ada. Tapi perlu Bhinneka Tunggal Ika. Kesukuan ada. Kita bersuku, berbangsa. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, inilah, maka digarisbawahi juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107,
wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ini kalau ini dipegang terteguh oleh seluruh umat Islam di Indonesia ini, maka Indonesia ini akan terus maju kokoh dan jaya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Nah, dari itu sehingga bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan hikmah mengingatkan orang lain dengan hikmah, tidak harus berhura-hura, menggunakan kekerasan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diberi cara-cara metode oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain fabima rahmatin minallah lintalahum, jangan keras-keras. Kita sampaikan secara lunak menuju kepada kebaikan, dan apa yang tidak dilarang oleh Allah sudah itu biarkan. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Nusantara punya pegangan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Adat kebiasaan yang sudah ada ini jangan langsung dihapus begitu saja. Cocok enggak dengan Al-Qur'an. Kalau enggak melanggar Al-Qur'an ya sudah, jalan. Saya kasih contoh ini cara berdakwah Wali Songo kemarin dulu juga begitu. Contoh dulu banyak orang meninggal dunia kemudian diberi pisau. Pisau itu dalam bahasa Jawanya gaman. Ini bagaimana ada dalilnya? Enggak, sudah tidak usah dalil banyak-banyak. Yang tidak boleh itu kalau punya keyakinan itu bisa menyelamatkan. Kalau malaikat datang akan ditusuk dengan belati itulah, itu yang enggak bisa. Tapi ditata oleh kiai itu orang meninggal dunia ada gaman di dalamnya, di atasnya. Itu artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati sira ketemen sira kabeh kejaba wa antum muslimun nggawa agaman. Jadi gaman itu bacalah dengan agama. Enggak apa-apa itu. Ini contoh. Kita yang sudah haji diberi namanya ditambah haji. Haji 1 ya H. Saya Abdul Matin haji per 1 kali ya H, tetap 1. Saya haji sudah 9 kali ya, 10 kali, bukan H. Bukan, ya H. Ini selain di Nusantara tidak ada itu. Ya, kalau ada mungkin ya katut model Nusantara. Rasulullah haji, tidak ada. Haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, Rasulullah Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab kita nyebutkan bukan Sayyidina Haji Umar bin Khattab. Para sahabat kita nyebutkan tidak sebutkan Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib. Tidak ada di luar negeri, tidak banyak disebut haji itu. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi dan sebagainya. Tapi di Nusantara ada haji. Haji Ahmad, Haji Samiun, dan lain sebagainya. Apa ini? Ini teknis yang digunakan oleh ulama Nusantara. Paling tidak kalau disebut haji kan ada dorongan untuk berbuat baik. Songkoknya saja sebetulnya kan bukan songkok Indonesia aslinya. Tapi mengapa kita punya songkok yang begini sekarang sudah menusantara? Ini asal-usulnya kan supaya orang itu kalau sudah haji menggunakan songkok putih, ya supaya ingat haji. Istimewakan masuk ke dalam tanah makamnya Imam Bukhari. Saya anggap saya ini orang yang dimuliakan. Wah, saya ini punya keistimewaan. Dalam hati saya, setelah ziarah ke Imam Bukhari di Uzbek itu, saya tanya, saya kok diistimewakan? Hampir ribuan orang ziarah, kok enggak seistimewa saya? Kata orang Uzbekistan, oh iya Kiai. Itu. Nah, ini karena panjenengan pakai songkok hitam. Itu songkok ala Bung Karno. Bung Karno berjasa, oh ternyata hanya songkok ini bukan saya. Ini artinya begini, contoh lagi, secara singkat saja.
pusaka. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak langsung ini pusaka musyrik, tidak begitu. Kalau banyak musyrik kafir nanti ya repot juga. Cocok ini bertentangan enggak ditoto oleh kiai, oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pusaka itu jangan dianggap ini menyelamatkan atau membahayakan. Tapi pusaka ini adalah asar doa. Asar doa para leluhur. Ditoto oleh kiai dalam metode Nusantara, ulama Nusantara ini contohnya begini, dengan pusaka itu saya pakai ini pakai apa, cincin tidak ada apa-apanya, saya banting tidak apa-apanya, batu. Contoh. Tapi bagaimana asar doa? Doa itu menggunakan media. Bagaimanapun kebanyakan menggunakan media. Media suara, Allahumma, ya Allah, kan media suara, menggunakan media. Jadi bukan diam saja. Ya diam juga bisa. Bahkan kalau sudah tingkatan waliullah seperti Sunan Bonang, tidak usah berdoa, tidak apa-apa. Cukup itu kolang-kaling jadi emas. Tidak usah, ya Allah, kolang-kaling jadikan emas. Tidak usah begitu, tapi tingkatannya kalau sudah tingkatan tinggi, maka namanya sudah bukan doa lagi, tapi tawajuh. Tapi itu inti daripada doa. Nah, doa itu menggunakan suara Allahumma. Doa menggunakan mediasi air. Para masyarakat kan minta membawa air, minta suwuk. Ini bukan kemusyrikan, mediasinya kiai dalam memantapkan masyarakat tadi dengan menggunakan air, mediasi air. Ada mediasi udara, doa mediasinya udara, disuwuk kan udara itu. Mediasi tulisan raja, mediasi benda, ada ake, ada keris, itu hanya media saja. Hakikatnya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini sudah 15 menit lebih ini. Inilah saya kira apa yang dapat saya sampaikan dari sini. Islam Nusantara, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kita dengungkan terus setiap hari jam 4 pagi dengan berbagai macam kitab setiap hari. Kalau masyarakat sering saya beritahu, buka YouTube, ketik dawuh Yai Matin, tidak usah Abdul Matin, dawuh Yai Matin, itu tiap pagi sudah. Nah, saya punya khususnya adalah untuk santri-santri kami ini, bagaimana supaya santri Pondok Sanur Jagung dan siapapun yang menginginkan di masyarakat di Tuban ini, bahkan seluruh Indonesia, kita punya harapan generasi kita ini bisa mengambil langkah kegiatan berdakwah, berjuang, mengambil dari sumber yang asli berbahasa Arab Al-Quran, bukan hanya sekedar terjemah. Ini untuk santri-santri kami khususnya, bukan berarti kami melarang terjemah, bukan. Sehingga dari situ santri-santri kami, saya sampaikan ini kitab bahasa Arab yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang menopang kejayaan NKRI, yang menopang kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ada ini kitab yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini kalau tidak paham bisa menuju kepada garis keras dan lain sebagainya. Ini sehari-harinya saya selaku ketua atau pengasuh pondok pesantren yang sama arahnya, kalau sudah dalam majelis ulama sudah beraneka ragam, ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya sudah 3 periode ini dan akan 4 periode. Dari kebinekaan di MUI ini bisa sinergi dalam langkah menuju kepada penataan Tuban lebih indah, lebih tentram dan lebih maju. Inilah yang dapat saya sampaikan sementara. Mohon maaf saya tidak agak ke kanan sedikit karena di kanan ada banyak yang saya lihat sehingga saya tidak banyak melihat ke sana. Saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, Pak Dr. Joko. Saya sampaikan semoga Uniro semakin hari semakin jaya dan jaya sampai hari kiamat. Begitu juga yang ada di Nusa Tenggara Timur apa Barat itu. Nusa Tenggara yang Timur ada di seantero Indonesia inilah. Iya. Juga kita walaupun berbeda agama, berbeda visi, berbeda kesenangan dan lain sebagainya, tapi kita tetap menjunjung tinggi kebinekaan, menjunjung tinggi NKRI. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yai Matin atas hal-hal yang sangat menarik yang telah disampaikan ini berkaitan dengan kebinekaan. Kami ulas sedikit bahwa kita sejak lahir sudah ditakdirkan untuk menjadi manusia yang bineka. Tadi dicontohkan secara simbolis bahwa dalam diri manusia itu ada 4 unsur dan ini menunjukkan sebuah kebinekaan yang berbeda-beda bahkan kontras dan menjadi satu kesatuan untuk membangun jati diri kita, membangun tubuh kita, membangun hidup kita, membangun kemanusiaan kita. Ada unsur angin, tanah, air, dan panas dan ini akan menyatu manunggal dalam diri kita. Ini tadi dicontohkan oleh Mbak Yai Matin bahwa dalam diri kita sebenarnya sudah ada bibit-bibit kebinekaan. Belum lagi kita kembangkan lagi ke ranah yang lebih luas, ada perbedaan atau ada kebinekaan yang lain mengenai suku bangsa. Bahkan sampai kita di Indonesia pun dibangun melalui berbagai macam bangsa yang menjadi satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang menjadi jati diri kita. NKRI ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan sangat indah. Dikatakan tadi di penutup Mbak Yai Matin bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap menjunjung tinggi kebinekaan dan NKRI. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Teman-teman bisa berdiskusi, ya, bisa tanya jawab terkait dengan kebinekaan, ya, keragaman yang ada di Indonesia ini, dan ini mungkin tidak kita temukan dimanapun kecuali di Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika Tana Mangruo. Ya, ini baik teman-teman dari mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa Merdeka, ya, yang telah bergabung pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Ini ada ini ada yang bergabung, ada Mas Fadilah, ada Kak Merlin, ada Kak Yohanis, ya. Ini silakan, siapa dulu yang ingin berdiskusi? Pak ingin bertanya. Iya, Mas Fadilah Ramadan. Ya. Perkenalan dulu, Mas. Saya Fadilah Iram dari Universitas Udayana Bali. Ya. Silakan. Oke, saya Fadilah Iram dari Universitas Udayana Bali. Saya ingin bertanya, Pak, terkait kepada Pak Kiai juga terutama. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, Pak Vice, terus Bapak Modul Nusantara juga, dan Pak Kiai juga sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan itu kepada Bapak Kiai nih, dalam menyampaikan metode pola pikir Islam Nusantara, apakah ada gitu pengalaman Bapak beberapa yang masih orang-orangnya itu kontra terhadap Islam Nusantara tersebut, dan apa respon Bapak Kiai tersendiri terhadap orang-orang yang kontra terhadap pandangan Islam Nusantara tersebut, Bapak? Nah, itu pertanyaan sih. Terima kasih. Pertanyaan jelas ya, Pak? Ya, jelas. Terima kasih, Mas Fadilah dari Universitas Udayana. Pak Yai, ini ada pertanyaan dari Mas Fadilah terkait dengan Islam Nusantara ketika menyampaikan atau melaksanakan, mengimplementasikan pendekatan Islam Nusantara ini, apakah ada yang kontra, dan jika ada yang kontra, bagaimana mencikapinya? Demikian Bapak Kiai, bisa langsung dijawab mawon. Nggih, monggo. Terima kasih.
Ini pertanyaan cukup singkat tapi sangat mengena. Sebetulnya kalau kita teliti di dunia ini enggak sulit, atau saya katakan enggak ada yang mulus tanpa ada apa-apa. Kita hidup ini ujian, kita mati ini ujian. Mohon maaf saudara-saudara, bapak-bapak yang selain beragama Islam, kami menggunakan dasarnya saja yang karena kami Muslim, tapi kami menggunakan dasar dari Al-Quran. Ini bukan berarti mengapologikan keislaman, bukan begitu. Kita dalam forum ilmiah, kita sama-sama dalam arti beragama Buddha, agama apa saja, karena kita semuanya adalah bangsa Indonesia. Tadi saya katakan bahwa kita melangkah kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada kontra, itu tidak manis. Jadi apapun, kita berkeluarga tanpa ada terus setuju terus ya tidak manis ya, ada kembangnya. Jadi begini, sampai sekarang pun bukan tidak sedikit, tapi juga, saya katakan juga banyak yang belum bisa memahami lah, bukan berarti menyalahkan, belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Langkah daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menggunakan metode terbarunya, yang sebetulnya metode terbaru itu sudah lama, mengambil kristalisasi daripada nilai-nilai zaman ulama tahun 1300 zaman Majapahit, zaman Wali Songo, zaman Pajang, zaman Mataram. Kristalisasi itu kemudian untuk memudahkan, pada 5 tahun kemarin di Jombang itu ada istilah sebutan ulama Islam Nusantara. Bukan aliran, akan tapi metode, approach yang digunakan oleh para kiai dalam karena apa? Yang jelas masih banyak yang ya walaupun tidak sebanyak yang sama dengan kita lah. Kita ini kalau kita buka dengan bendera Nahdlatul Ulama, kita jelas yang terbesar, organ yang terbesar di Indonesia, bahkan organisasi Islam yang terbesar di dunia itu adalah Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah ada di Indonesia. Dan sekarang sudah ada cabang di sedunia, ada cabang Amerika Serikat, ada cabang Inggris, ada cabang Perancis, banyak cabang-cabang. Bahkan Afghanistan itu meniru plek dengan apa yang digunakan oleh ulama Nusantara ini baru saja. Bagaimana kalau pertanyaannya tadi, apakah masih ada yang kontra? Jawabnya ada. Bagaimana langkah kita? Ya langkah kita yang pertama kembali kepada firman Allah lagi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, anggaplah itu belum paham tentang Islam Nusantara, belum paham tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka wa idza khatabahumul jahiluna anggaplah belum ngerti, belum paham. Bagaimana? Qalu salama, ya wis muga selamat kabeh. Jadi ini Allah yang berfirman, qalu salama, ya selamat udah gitu. Melangkah pelan-pelan kita fahamkan, tidak kita lawan, tapi kita fahamkan. Dan sedikit demi sedikit mereka itu semakin banyak paham, akhirnya semakin masuk ke dalam bersama kita untuk menjunjung tinggi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjunjung tinggi Islam, menjunjung tinggi NKRI, menjunjung tinggi Pancasila, dan seterusnya. Ini jadi kesimpulannya, kontra tentang Islam Nusantara ini ada. Bagaimana cara kita? Anggaplah itu belum paham. Kita harus pelan-pelan terus melangkah lebih maju untuk memahamkan mereka. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah bangsa Indonesia. Karena belum paham, maka kadang-kadang apalagi sudah terkena oleh
oleh budaya luar negeri, baru pulang dari Libya, baru pulang misalnya, wah, dibawa ke Indonesia, Islamnya bisa pas tapi ke Indonesianya enggak pas. Ini sering terjadi begitu itu, tapi alhamdulillah ibarat api bisa terpadamkan dengan metode yang digunakan oleh para kiai tadi. Demikian, kalau mungkin bisa dikembangkan juga silahkan, insya Allah semoga kami bisa menjawabnya. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Yai. Jawabannya luar biasa. Dan bagaimana jika istilahnya belum mendukung atau belum bisa menerima atas implementasi dari pendekatan Islam Nusantara seperti yang ditanyakan oleh Mas Fadilah tadi, bahwa anggaplah ini belum memahami dan kita doakan agar semuanya selamat. Artinya kita tidak melawan, tetapi kita memahamkan bagaimana mereka-mereka yang belum paham didoakan dan semuanya agar selamat. Dan ini bisa kita implementasikan ke hal-hal yang lain, ya, tidak hanya di tadi yang ditanyakan, tetapi di semua hal kehidupan bisa kita terapkan, bahwa dalam menghadapi kebinekaan yang sangat luar biasa di Indonesia ini, sebaiknya kita saling mendoakan, saling mendukung, dan agar semuanya selamat. Jika kita tarik ke NKRI yang lebih luas lagi. Nah, begitu Mas Fadilah, ya, jawaban dari Bapak Kiai. Ada tanggapan lain Mas Fadilah? Kami silakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Sangat jelas. Iya. Iya. Membantu sekali. Ya, terima kasih Mas Fadilah. Saya ingin menyapa Kak Yohanis. Ada yang ingin disampaikan Kak Yohanis? Ada yang ingin didiskusikan? Kak Yohanis Kristanto dari Undana. Halo? Selamat pagi, Pak. Pagi Kak Yohanis. Ramai sekali di sana. Ya Pak, kebetulan di sini ada kegiatan angkatan. Oh iya, ya. Silakan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Kak Yohanis? Kalau dari saya sendiri, saya ingin bertanya, kebinekaan itu kan sendiri sudah dibicarakan sejak awal kemerdekaan. Namun, seperti yang kita tahu, kebinekaan itu belum sepenuhnya tercapai. Kira-kira apa penyebab utama sampai kebinekaan itu belum bisa tercapai hingga saat ini? Sekian dari saya, Pak. Iya. Terima kasih Kak Yohanis. Pertanyaannya nih yang bisa ditujukan kepada Pak Kiai. Sejak dulu kebinekaan ini sudah ada, akan tetapi kebinekaan itu belum tercapai sepenuhnya. Apa ini penyebabnya? Begitu, Kak Yohanis ya? Iya. Bapak Kiai, ada pertanyaan dari Kak Yohanis bahwa kebinekaan ini sudah berlangsung lama di Indonesia, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Dan ini Kak Yohanis ingin tahu penyebabnya apa, begitu Pak Kiai. Monggo dijawab langsung. Begini Mas Yani, saya dasari lebih dulu. Kalau di Indonesia ini pemikiran pimpinan agama, saya kecilkan tokoh agama Islam, saya kecilkan lagi kiai maupun ustadz. Seperti apa yang menjadi pemikiran saya ini, itu insya Allah ya namanya religius nasionalis atau nasionalis yang religius. Namun ini dapat dikatakan sampai sekarang masih, walaupun jumlahnya tidak banyak. Sebetulnya jumlahnya tidak banyak. Mengapa kok belum sampai titik kesempurnaan? Mengapa belum berhasil? Nah ini namanya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu kita diuji oleh Allah agar kita terus berjuang. Kalau sudah berhasil tidak ada apa-apa, sudah kita tidur saja. Ini untuk memperoleh agar kita ini oleh Allah diberi tambahan pahala.
Itu dalam bahasa Islamnya. Mungkin ya dari agama yang lain juga begitu. Jadi didorong oleh Allah, ayo berjuang, ayo masih hidup berjuang begitu. Menurut pada satu sinergi. Faktornya salah satu saja di antaranya dunia ini berkembang terus. Dunia ini semakin global. Baik itu secara fisik maupun secara IT dan lain sebagainya. Dunia ini semakin satu. Dengan ini satu ini bukan hanya wacana, pemandangan, peristiwa dan sebagainya, tapi semakin hari ada peristiwa dari luar negeri masuk Indonesia, bangsa Indonesia yang bekerja di luar negeri kemudian masuk, kemudian pulang, membawa pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman rohani luar negeri yang tidak sama dengan Indonesia. Dan ini akan terus berjalan terus. Ini salah satu di antaranya. Jadi mengapa? Ya karena ada trans yang masuk. Perdagangan juga begitu. Global, karena global ini sehingga ini jangan kita berharap untuk paripurna, tapi dunia ini dinamis. Jadi dari luar negeri kembali ke Indonesia, alhamdulillah kebanyakan, katakanlah 95% itu masih kebinekaannya, jiwa ke NKRI-nya ini kebanyakan masih utuh. Tapi kadang-kadang ya saya katakan 1-5% lah. Ya, 1-5% ini walaupun banyak yang tenang, yang bagus, tapi ada 1 atau 2 saja yang tidak sama, seolah-olah sudah ramai sedunia. Jadi saya sampaikan bahwa kontra Islam Nusantara ini tidak banyak. Persentasenya itu 0 sekian %. Ini walaupun demikian dari saya, pendapat saya, ini prediksi saya, untuk hilangnya itu saya kira selama masih ada kontak artinya bekerja di luar negeri kembali dan sebagainya, ini semuanya menjadi kontra, tidak ada, itu agak mustahil lah, tetap ada. Tapi adanya itu menjadikan garapan kita untuk kita bimbing, kita bina, dan alhamdulillah begitu itu banyak keberhasilan. Ini saya sampaikan ini nyata, bukan yang asalnya kuras begini, dikit-dikit kafir, dikit bid'ah, hilang. Pemerintah mengekat dengan caranya pemerintah, kiai-kiai membina dengan caranya kiai, alhamdulillah itu banyak keberhasilan. Oleh karena itu saya berharap walaupun kita di Indonesia ini berbagai agama, kita harus tetap membina keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kita junjung tinggi NKRI. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Yani. Ya. Terima kasih Bapak Kiai atas jawabannya. Ini mudah-mudahan melegakan dan bisa diterima oleh teman-teman semuanya, bahwa di dunia ini ya, kita sengaja diuji oleh Tuhan, ya, oleh Allah, bahwa kita harus senantiasa berjuang dan berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Terkait dengan kebinekaan tadi disampaikan oleh Bapak Kiai bahwa sebenarnya tidak banyak, hanya 1-2, tapi itu menjadi sesuatu yang besar, ya. Yang sedikit itu menjadi sesuatu yang besar. Tugas kita adalah tadi saling mendoakan, ya. Ya, begitu Kak Yohanes, ya, dari Undana. Ada lagi mungkin Kak Merlin ini, Merlin Eudina Tehbana ingin menyampaikan sesuatu. Kak Merlin, saya persilakan. Kalau tidak, bisa kita akhiri ini. Sudah 1 jam lebih kita bersama, ya. Mohon maaf Pak Anto. Ini bagaimana Kak Merlin? Oh, Mbak Sinta Ariska, ya, silakan Mbak Sinta.
Terakhir, Pak Sinta, terakhir. Akhir. Terima kasih, Pak. Bapak Ki Haji Abdul Matin, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya, bagaimana agama dalam hal ini, yang saya maksud agama Islam, cara menyikapi perbedaan budaya dalam suatu masyarakat? Dan yang kedua, bagaimana cara menyikapi multikulturalisme? Sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Kak Sinta. Ini pertanyaannya ini yang satu ini digabung jadi yang kedua ini sebenarnya. Menyikapi tentang multikulturalisme. Ya, Bapak Yai, ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta Ariska tentang menyikapi multikulturalisme yang ada di Indonesia. Ini bagaimana Bapak Yai? Ya, terima kasih. Ini saya baca potongan ayat dari wa idza tanaza'tum, apabila ada ketidakcocokan bahkan kontra dan sebagainya, faruddu ilallah, kembalilah kepada hukum aslinya, kepada kalau Islam kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis. Kalau teman kita yang Kristen kembali kepada kitab sucinya dan sebagainya. Kita sebagai contoh saja, kita Islam. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan itu? Ya, kita melangkah menuju kepada pembinaan, kita melangkah menuju kepada contoh konkret. Saya ngaji setiap pagi itu bukannya sekedar ngaji kepada santri saya. Dan setelah saya ngaji, itu kan di YouTube kan tetap terus ada. Ini salah satu di antara cara memahamkan mereka dari menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya ngaji tidak hanya baca saja, tapi saya ngaji di samping untuk santri saya untuk menyikapi perbedaan yang ada di Nusantara ini. Dan ini bukannya satu kiai, tapi banyak kiai di Indonesia ini ya, apalagi sekarang banyak yang kiai-kiai ini ya dihimbau bersama-sama, ayo kita masuk ke apa namanya, ke langit lah ya, kita masuk ke YouTube, kita masuk ke Zoom, kita masuk, dan ini sekarang semakin dan ini termasuk diantaranya dalam menyikapi perbedaan. Kemarin sebelum corona ini, kiainya masih diam saja di rumah. Saya belum naik ke udara. Teman yang lain yang sering kontra dengan NKRI, menonjolkan Islamnya, menguasai IT, menguasai apa komunikasi, menguasai apa istilahnya namanya ya, apa Pak namanya itu, teknologi, menguasai IT. Teknologi. Iya. Ya. Kita yang kiai-kiai masih di darat. Mereka tidak banyak sebetulnya, sudah di udara, mengudara sampai langit 7. Ini guyonannya begitu. Di depannya tidak ada santrinya, ngomong seperti santrinya banyak. Ini dulu kan begitu. Akhirnya oleh kiai-kiai, enggak usah banyak. Oh itu salah pun, enggak usah begitu. Kita ya jalan. Kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Nusantara, ngaji, langsung bawa kitab seperti ini. Sehingga dibaca oleh kiai. Akhirnya masyarakat banyak tahu sekarang, oh ini ngaji itu ngomong. Kalau begitu kita ikut yang ngaji saja. Akhirnya begitu. Dan ini banyak berhasil. Inilah di antara cara menyikapi kiai-kiai dalam hal urusan-urusan. Mereka kebanyakan itu tidak begitu banyak paham dari sumber aslinya seperti ini, tidak banyak paham. Nah, kiai-kiai tidak usah melawan. Ya. Kafilah pun berlalu begitu saja. Saya tidak bisa berkata sebelumnya, pokoknya ya kita tidak usah setelah serentak frontal begitu, biarlah dia ngomong lewat udara, lewat telekomunikasi. Kita juga bicara lewat telekomunikasi. Masyarakat akan semakin hari, karena masyarakat sekarang ini kan sudah
pikirannya sudah maju-maju, hanya kadang-kadang belum tersalurkan. Tahu kiai ini baca kitab ini, menerangkan ini, dan bukan akan, sekarang banyak yang paham. Ini diantara cara menyikapi perbedaan-perbedaan. Demikian. Terima kasih Bapak Mbak Kiai. atau Ibu, Mbak Sinta. Mbak Sinta. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, ada hal yang menarik Mbak Sinta dan yang lain, bahwa bagaimana jika terjadi multikulturalisme dan bagaimana kita menyikapinya. Salah satunya adalah kita kembali kepada kitab suci atau agama kita masing-masing, dan secara teknisnya adalah dilakukan pembinaan oleh para pemuka agamanya atau tokoh-tokoh adatnya atau yang lainnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Baik, terima kasih teman-teman ya, Bapak Kiai. Sebelum kita akhiri ya, sebagai penutup kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Joko ada tambahan, Bapak Joko? Saya kira sudah cukup menarik, Pak Anto. Monggo ditutup dengan doa Pak Yaya, monggo disampaikan. Oke. Terima kasih Bapak Joko. Bapak Kiai Abdul Matin, kami mohon doanya Bapak sebagai penutup acara kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat ya, dapat bermanfaat bagi kita, bagi semuanya, bagi bangsa Indonesia dan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan program pertukaran mahasiswa Merdeka yang berlangsung pada tahun 2021 ini. Kepada Bapak Kiai Abdul Matin, kami persilahkan untuk memimpin doa untuk kita semua. Monggo. Terima kasih. Jadi dalam doa ini marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Dalam Islam Rasulullah bersabda, Al-Fatihatu lima quri'atlah. Bacaan Fatihah itu sudah apa yang dikehendaki cukup. Oleh karena itu yang Islam, mari kita berdoa apa yang kita kehendaki, dalam arti semoga NKRI ini dan insya Allah dan pasti lestari ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan tergoyahkan oleh kontroversi yang manapun. Ini monggo kita doakan bersama-sama. Untuk yang beragama Islam kita baca Fatihah, dan untuk yang beragama selain Islam monggo sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Monggo Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kira cukup Pak Santoko. Pak. Ya, juga Pak Santoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai atas kesempatannya, atas waktunya bisa hadir bersama kita semua dalam acara modul inspirasi tokoh agama dalam kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2021. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kami himbau kepada teman-teman ya, jangan lupa presensi di kolom chat ini sudah disediakan, sudah dibagikan oleh Kak Sinta ya. Silakan presensi teman-teman untuk menjamin kehadiran teman-teman pada kegiatan pagi hari ini ya. Silakan semuanya presensi dulu sebelum nanti ditutup oleh tim ya. Dan mudah-mudahan masih bergabung semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan modul Nusantara ini. Kebetulan di kampus kami, Uniro, kami menjalankan apa yang disampaikan oleh Pokja BMM, bahwa universitas harus mewadahi apapun yang istilahnya apa yang dikehendaki oleh mahasiswa yang akan inbound atau yang akan datang ke kampus kami, dan kami menjalankan instruksi itu. Kami membuka luring, juga membuka daring sesuai dengan arahan atau instruksi dari Pokja BMN.
kebetulan ketika kami buka secara luring ya, secara luring ada 2 yang menginginkan secara luring, ada Mas Fadilah dan Mas Yohanis ya. Kemarin sudah sampai di pengurusan tiket, kami sudah dikontak Pak Edward untuk dipesankan tiketnya ke agen travel. Jadi tahapnya sekarang sudah di agen travel. Dan ada info dari Prof Ilham ya, bahwa semua administrasi belum dapat dilaksanakan, bahkan dana modul Nusantara juga belum bisa dicairkan karena ada beberapa kendala permasalahan yang ada di kawan-kawan semuanya, tetapi bukan di teman-teman yang masuk ke Uniro, ke inbound di Uniro bukan, tapi di teman-teman di PT lain itu masih ada kendala dan LPDP belum akan mencairkan kalau permasalahan itu belum selesai. Ada yang NIK-nya bermasalah, nomor rekeningnya bermasalah, ya, ada yang belum unggah surat keterangan aktif. Dan kebetulan di kampus kami sudah memenuhi semua persyaratan administratif ya. Akan tetapi kami tanyakan ke Bu Baiko juga itu belum ada balasan ya. Nanti teman-teman mohon bersabar terkait dengan dana kemahasiswaan atau dana mahasiswa, dana pendidikan, dana living cost-nya belum bisa dicairkan ya karena ada kendala di PT-PT lain yang karena di dalam pelaporan atau pengajuannya itu harus bersamaan. Masih ada sekitar 3.000 mahasiswa yang bermasalah. Dan kemarin juga saat diskusi dengan PIC dan Pokja yang sudah cair itu adalah tahap 1 dan untuk tahap 2 akan segera dicairkan sekitar bulan Oktober akhir atau awal November. Itu yang disampaikan oleh bidang keuangan di Pokja PMM. Jadi teman-teman mohon bersabar dulu karena tidak sendiri ya semuanya, termasuk dana modul Nusantara pun belum ada satupun PT yang dicairkan sampai hari ini. Jadi untuk menyeimbangkan pelaksanaan secara luring itu sampai hari ini semuanya masih dilaksanakan full daring ya, sambil menunggu arahan yang lebih lanjut dari Pokja PMM Merdeka. Ya, itu yang dapat saya sampaikan bagi kawan-kawan yang ada di universitas-universitas di Bali, Udayana, Nusa Cendana, di NTT ya, di Mandira Kupang ya. Ini yang belum bergabung ini Kak Noni ya. Nanti coba dikontak Kak Noni, Libertina ini belum bisa gabung. Ini ada permasalahan apa? 4 mahasiswa sudah gabung, Pak Joko. Terima kasih atas gabungannya. Ada 1 yang belum yaitu Kak Noni. Ya. Nah, permasalahannya apa ini kami belum kontak. Mudah-mudahan nanti bisa dikontak Mbak Cinta ya. Ada apa masalahnya? Belum bisa bergabung. Nanti diingatkan lagi. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Jika sudah dirasa cukup tidak ada tambahan lagi, kegiatan ini akan saya akhiri dan Mbak Sinta ada tambahan, Pak Joko sampun? Cukup saya cukup. Oke. Baik, terima kasih. Foto bareng dulu, Pak. Oh iya, foto. Ya, Foto bareng. tadi sudah saya screenshot, Pak. Iya. Sudah di-screenshot ya, Mbak tadi. Ya, coba kamera dinyalakan, kita foto bareng. Silakan di-take Kak Sinta, ya. Pak Sinta. Ya, Mbak Sinta diambil. Bentar. Iya, Kak Kadek Patni ini muncul ini. Ini Kak Kadek ditunjukkan Kak Kadek. Kita muncul ini. Iya. Kak Kadek kurang kelihatan itu wajahnya. Kelihatan baru dahinya ini Kak Kadek. Iya, kurang ke atas dikit itu. Dagunya belum kelihatan. Masih menggunakan pakaian di sini, Pak. Oh, maaf. Enggak tahu kakak. Ya enggak apa-apa ini. Kita ambil aja, kita ambil. Sudah siap semuanya, Pak? Hanya terfoto ini. Bentar, Kadek belum siap tuh. Bentar. Tunggu Kadek. Oh, Dagunya belum kelihatan Kak Kadek ini. Dagunya belum kelihatan Kak Kadek. Agak naik sedikit. Wajahnya ditunjukin dulu wajahnya. Iya, sudah. Ya, sudah. Ya. Nah, kelihatan dagunya ini ya. Sudah. Coba ya.
Jangan lupa senyum ya. Senyum Ya, semua. Kak Merlin senyum. Saya hitung ya, Pak. Yoi. Ya. 1, 2, 3. Sudah, lagi? Ya, satu Ulangi, Pak, lagi. 1 kali lagi. 1. Oke. Tangannya jempol gini ya. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, terima kasih ya teman-teman Tetap semuanya. semangat, tetap semangat. Tetap semangat dan semuanya, bahagia meskipun ya. kita masih daring. Ya, selamat siang dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.